Teman-teman, hari ini Abah ada di puncak Gunung Tidar. Perlu ketahui, tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama Wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, yaitu Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Abah Ukon sekarang mengeluarkan satu produk, yaitu Al-Fatih Water. Jadi air ini adalah air ruqyah, dibuat sendiri oleh Abah Ukon. Ini air ruqyah yang telah didoakan ya oleh Abah Ukon, yang memiliki khasiat banyak sekali. Salah satunya bisa menyembuhkan penyakit medis dan non medis, stres, depresi, was-was, gangguan kejiwaan, anak rewel, sering kesurupan, dan masih banyak lagi. Pokoknya buat kalian, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua kakak-kakak yang mau pesen, bisa langsung cek di deskripsi, ada nomornya, langsung di chat. Oke, langsung pesen aja air ruqyah Al-Fatih Water. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Garang ngejar ke jara-jara makanya gak ke wadon-wadon. Kalau wadon kan balasan jarang. Kuat bah. Kuat. Kemarin dari Bromo, Semeru, lanjut ke Gunung Tidar, ngos-ngosan. Nah teman-teman, Abah sekarang ada di Gunung Tidar. Tepatnya ini, kalau teman-teman sejarah, bukan sejarah tentang Sabdo Palon ataupun tentang Syekh Subakir, Abah ada di Gunung Tidar. Ini bapak kuat napas ini. Teman-teman, hari ini Abah ada di puncak Gunung Tidar. Perlu ketahui, tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama Wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, yaitu Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Dan adapun mubalighnya diharuskan berjumlah yaitu 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama yang lain, asal tetap berjumlah yaitu 9 orang. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia, yaitu pemeluk agama Islam pada waktu itu. Dan para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang memang ahli tata negara, ada yang ahli berdakwah, ahli pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimkanlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sesudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaan sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan. Karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara yang sangat angker, yang memang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat.
Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke Tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa saat itu. Berdasarkan babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan agama Islam. Karena dihalangi yaitu oleh para jin dan dedemit penunggu Tanah Jawa. Dan para jin dan dedemit dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Dan selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa merubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah, lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra yang tersebut dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, yaitu di daerah Magelang, karena Gunung Tidar terpercaya sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Dan alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung, dan semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dan tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir tersebut. Melihat hal ini, konon Sabdo Palon raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, dia merasa terusik dan keluar menjadi penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir dan Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Dan sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Dan setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Dan konon dalam pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam dalam riwayat cerita tersebut. Sehingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badrananya, sang danyang Tanah Jawa, ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Dan Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberikan kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Tetapi dikatakan oleh Sabdo Palon tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di Tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan para raja Islam itu disilahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada di Pulau Jawa. Silakan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya. Tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa, dan syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Selain itu, di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di Tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk-makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar tadi dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Pajang namanya. Lalu tombak tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgung meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian
mengikut Sabdo Palon dari bangsa jin, melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagai masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makam Tombak Kiai Pajang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuatan para jin dan makhluk halus. Karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa lalu menyebarkan Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar dalam perjuangan penyebaran agama Islam. Namun Syekh Syubakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, pengadut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga merasa terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya untuk melepaskan fanatikan masyarakat terhadap Syekh Syubakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi Syekh Syubakir pulang ke Persia, Iran. Dan ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Syubakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Dan selanjutnya, setelah Syekh Syubakir wafat, posisinya digantikan oleh Wali Songo yang lain, yaitu Sunan Kalijaga. Wallahu a'lam bishawab. Bawah air. Oh, ya. Ini baru, belum ada 2 tahun. Oh, 2 tahun. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada simbol paku ya. Simbol paku ini baru dibangun kurang lebih baru 2 tahun ya. Pak ya? Ini dibangun baru kurang lebih 2 tahunan. Ya kurang. Itu lambang pakunya? Iya. Di bawah itu apa, sumur? Ya kayak sumur aja, ornamen sih sebenarnya. Ornamen aja ya. Ayo, kita tinggal. Itu ada monumen tiang upacara dari zamannya Pak Karno, Pak ya? Iya. Dari zamannya Pak Karno mengadakan upacara ini nih. Monumen saksi buat penaikan bendera. Kita ke situ boleh dulu. Banyak monyet. Tuh banyak monyet. Oh, berantem monyet. Monyet berantem. Orang beru duduk dalam. Namanya tugu tidar ya. Tugu apa? Tugu tidar. Tugu tidar. Ya ini kan tugu tidar. Teman-teman, ini di belakang Abah persis ada namanya Tugu Tidar. Dinamakan Tugu Tidar kenapa? Memang adanya di atas Gunung Tidar. Ini buat menaiki bendera merah putih ketika dari awal ya Upacara 17-an. Upacara kenegaraan 17 Agustus ya. Dulu sama Bung Karno ya. Bung Karno upacara 17-an di sini. Ini salah satu peninggalan beliau juga ya. Tugu ini yang namanya Tugu Tidar. Ini buat naikin bendera, teman-teman. Ini buat naikin bendera. Sang saka merah putih. Alhamdulillah Abah di Gunung Tidar.
Kelapa Dua itu. Iya, Brimob. Masalah, orang Kelapa Dua Brimob. Juru kunci. Juru gembok saya. Juru gembok, ya, juru gembok beliau nih. Alhamdulillah dari ketemu. Depok. Iya. Saya dari Depok. Terus saya lagi jaga sini. Oh iya. Gantiin ibu saya kan, ibu mertua kan orang sini, juru kuncinya. Saya mantunya ngikutin istri. Asli orang Depok? Asli orang ini apa? Di Jantung nggak Pak? Oh iya tahu. Iya di itu di Jantung. Orang di Jantung Ki? Kalisari. Iya tahu. Nah itu kampung saya. Nah, ibu saya orang Brimob, ibu saya orang Brimob di situ. Apa namanya? Kalipasir. Kalipasir ya. Di situ. Alhamdulillah. Terus kebetulan istri orang sini. Iya. Ngikut ke sini karena ibu udah sepuh, nggak bisa naik, capek. Akhirnya saya suruh gantiin, jagain. Alhamdulillah. Nah teman-teman nih, nggak taunya tetangga kita. Iya. Jagain. Lah kita tanya beliau. Ya cuman di sini cuman ngayomi tamu aja Pak. Alhamdulillah. Yang bersih ini gitu aja. Alhamdulillah. Sampai 24 jam saya. Lu jam sini? Karena kan lagi pandemi ya. Iya. Sampai jam 5 aja. Oh jam 5. Jam 5 sore sore. nggak boleh mas. Iya, jam 5 sore ya mulai. Tapi biasanya sih ada sih yang suka nyerobos-nyerobos jalan tikus. Kemarin juga ditutup ya? Ditutup. Kasihan Pak yang kemarin mau ziarah ditutup gimana? Iya. Semalam saya turun jam 2. Jam 2 malam. Tapi mau gimana aja pengen masuk, kasihan yang dari jauh-jauh kan Mas. Sia-sia datang ke sini nggak bisa masuk. Betul. Masya Allah. Tujuan saya hanya itu aja, mengayomi siapapun orangnya, itu aja. Siap. Alhamdulillah. Berarti nanti saya diizinin mas. Mau boleh. Boleh kita masuk Pak. Alhamdulillah. Masuk. Tadi pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pangeran Purboyo nih gitu. Apa? Yang Purboyo. Oh makam yang Purboyo. Nggak mau Nggak mau diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus Aden Pangeran Purboyo. Yang Purboyo. Sayyidillahillahumul Fatihah. Ya Allah buha ya Allah buha ya Allah bismillah ya Allah buha ya Allah buha ya Allah bismillah ya Allah buha ya Allah buha ya Allah bismillah. Magelang, namanya Magelang itu Usar. Emak tuh ibu, adanya induk ibu ya. Usar itu jadi ini titik Pulau Jawa ini, Usarnya Jawa. Alhamdulillah teman-teman, Abah sudah ziarah. Setelah Abah menangani pasien, kata pasien, "Bah, sudah ke itu belum? Ke Gunung Tidar." Emang ada apa? Ada makam Sabda Paloh, ada makam Syekh Subakir, ada makam Kiai Sepanjang. Alhamdulillah, Abah sudah sampai. Terus kenapa dinamakan daerah mana ini namanya? Magelang. Nggak taunya ada makna Magelang itu, ada pusar bumi di situ, dipatok di situ sama yang Semar itu. Masya Allah. Jadi banyak cerita yang kita dengar dan sudah Abah kesini, sesuatu kesini, ziarah di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat keberkahan, dan teman-teman juga yang sudah menyaksikan Tanah Abah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Kalau singgah ke Magelang, jangan lupa mampir, bisa silaturahmi di sini ya.
Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tayangan yang bermanfaat, menjadi tayangan yang mendidik, sehingga menambah keberkahan dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.